Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Dini Astuti. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang syarat dan tujuan dari karya sastra. Dan kita bersama-sama akan membahas apa saja sih syarat dan tujuan atau fungsi dari karya sastra tersebut. 1. Syarat karya sastra. Bagian ini adalah syarat-syarat dari karya sastra. Menurut ahli Jakob Sumarjo dan Zaini KM, ada 10 syarat karya sastra bermutu, yaitu A. Karya sastra adalah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. B. Sastra adalah komunikasi, artinya bisa dipahami oleh orang lain. C. Sastra adalah sebuah keteraturan, artinya tunduk pada kaidah-kaidah seni. D. Sastra adalah penghiburan, artinya mampu memberi rasa puas atau rasa senang pada pembaca. Kemudian yang E, sastra adalah sebuah integrasi, artinya terdapat keserasian antara isi, bentuk, bahasa, dan ekspresi pribadi pengarangnya. F. Sebuah sastra yang bermutu adalah sebuah penemuan. G. Karya yang bermutu merupakan totalitas ekspresi sastrawannya. H. Karya sastra yang bermutu merupakan sebuah karya sastra yang pekat, artinya padat isi dan bentuk, kemudian bahasa dan ekspresi. I. Karya sastra yang bermutu merupakan hasil penafsiran kehidupan. Dan J. Karya sastra yang bermutu merupakan sebuah pembaharuan. Nah, 10 tadi itu adalah dari syarat dari karya sastra yang bermutu. Sastra Indonesia merupakan entitas penuh makna dalam dunia bahasa, maka di setiap kehadirannya pasti sudah memiliki fungsi. Dan dalam menyusun sebuah karya sastra, penulis pasti memiliki tujuan dan maksud tersendiri yang terkadang tidak dapat diartikan secara jelas, dan itulah yang disebut dengan keindahan sastra. Dan di dalam setiap karya sastra sudah memiliki tujuannya masing-masing, dan tak jarang tujuan tersebut berbeda. Ada yang tujuannya A dan yang lainnya tujuannya B. Dan berikut ini ada 5 fungsi karya sastra. Yang pertama, fungsi rekreatif. Kedua, fungsi didaktif. 3, fungsi estetis. 4, fungsi moralitas. Dan yang kelima ada fungsi religius. Yang pertama ada fungsi rekreatif. Sastra dapat memberikan hiburan ataupun menjadi media yang menghibur kepada para pembacanya. Bagi beberapa orang, membaca sastra merupakan hiburan tersendiri. Dengan membaca kisah sastra, terkadang ada pembaca yang tersenyum sendiri karena menikmati keindahan kisah cinta yang tersaji, atau menangis ketika merasakan kesedihan, dan bahkan tertawa jika penulis memberikan sebuah lelucon di dalam karyanya tersebut. Yang kedua, fungsi didaktif. Sastra dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan kepada pembacanya mengenai seluk-beluk yang ada di dalam kehidupan manusia. Sastra berarti menunjukkan adalah pendidikan. Dengan membaca karya sastra, pembaca mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu baru di dalam karya tersebut, karena sejatinya karya sastra adalah membahas tentang berbagai aspek kehidupan, yang mana bisa membuat pembacanya merasakan hal-hal yang sulit dirasakannya secara nyata. Misalnya, kita menjadi tahu tentang sejarah Indonesia. Yang ketiga, ada fungsi estetis. Sastra mampu menunjukkan ataupun menghadirkan keindahan melalui dunia seni untuk setiap pembacanya. Dan di sini berarti sastra harus memiliki keindahannya tersendiri. Tidak harus rumit atau sulit dimengerti ya. Tetapi setiap calon penulis karya sastra harus mampu mengartikan keindahan apa yang dimaksud itu. 4. Fungsi moralitas.
Fungsi ini sebagai media yang memberitahukan atau menggambarkan berbagai hal yang bisa mencerminkan moral yang baik dan juga moral yang buruk. Sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Semua karya sastra di Indonesia memiliki nilai moral masing-masing. Misalnya kisah Siti Nurbaya karya Marah Rusli yang salah satunya memberikan moral tentang cinta dan budaya. Begitu pula dengan puisi Tanah Air dari Muhammad Yamin, yaitu mengandung moral akan kemerdekaan. Dan yang terakhir ada fungsi religius. Fungsi ini sebagai sebuah karya yang mengandung berbagai macam ajaran agama yang dapat dicontoh ataupun diteladani oleh setiap pembacanya. Sebagai bangsa yang dibuat berdasarkan kepercayaan atas Tuhan Yang Maha Esa, tentu aspek agama sebaiknya tidak hilang dari karya sastra. Ingat, sastra adalah hasil dari budaya masyarakat, yang artinya masyarakat yang beragama sudah seharusnya menyusun karya sastra yang memberikan perspektif tentang agama. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya Yulia Dini Astuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.